Ferdy and Didi Show. IG-nya @pro4f. Yes, jangan lupa juga di follow IG-nya, oke? Lagu Suling Bambu udah gak ngetop lagi. Karena udah diganti sama flute. Oh suling bambu udah gak ada sekarang. Oh flute. Lelecu. Urutan ada kakek lagi ngomong sama cucunya. Kulelecu. Kulelecu. Gitu. Saya Didi, dengerin terus Ferdy and Didi Show setiap hari Senin jam 3 sampai jam 5 sore hanya di Pro 4 FM, Ensiklopedia Budaya Indonesia. Yes. Om Swastiastu. Selamat malam sahabat budaya dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Malam hari ini kita bersua kembali dalam obrolan budaya dan topik bahasan kita tentang Tate Titining Subak di Bali. Tentu sebagai organisasi yang dimiliki oleh masyarakat di Bali ini khusus mengatur tentang irigasi atau pengairan sawah tradisional di Bali. Dan ini juga diyakini oleh masyarakat di Bali sebagai manifestasi konsep ajaran Trihita Karana, yaitu 3 hubungan harmonis yang menyebabkan kebahagiaan dan juga kesejahteraan. Bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan, kemudian bagaimana hubungan manusia dengan sesama dan hubungan manusia dengan alam lingkungannya. Untuk membahas tentang hal tersebut, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang sudah kami hadirkan di studio. Namun sebelumnya, kita saksikan tayangan berikut ini terlebih dahulu. Sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net, setelah tadi kita saksikan tayangan Subak, jadi suasananya luar biasa. Saya jadi teringat dengan masa kecil saya selalu ikut dengan kakek gitu ya, dan bau-bau tanah, bau lumpur, bau padi, wow luar biasa. Dan malam hari ini kami sudah menghadirkan 2 orang narasumber. Beliau adalah pembina Subak, Bapak Made Gelgel, SPD. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Kemudian di samping saya juga ada seorang budayawan, beliau adalah Bapak Gede Mariana Esos. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Salam sehat Pak Ngi. Sehat. Iya, kita harus menggunakan protokol kesehatan juga nih, pakai face shield. Iya, Bapak sebagai sebuah organisasi gitu ya, pasti ada struktur organisasinya, kemudian keanggotaannya. Seperti apa kalau untuk Subak sendiri? Selaku pembina Subak, Pak Made, seperti apa? Oh ya, terima kasih. Adapun yang termasuk Subak di Bali itu adalah unik sekali-kali. Jadi dari zaman Treta Yuga itu sudah ada Subak, terbukti dengan adanya beberapa para pengarang yang mencantumkan di sana seperti ini. Ikang tani priti nubaya gunani ngebu patilane. Pertanian itu adalah yang menyebabkan para raja akan kekal kepemimpinannya. Apa sebabnya? Itu penyebab makanan itu ada dari persubakan, dari pertanian. Nah, oleh karena itu Subak di Bali itu sangat unik dan keadaannya sangat kuat sekali. Nah, begini. Subak di Bali itu dari struktur kepemimpinan ada
kalian subak, ada wakil, ada sekretaris, ada bendahara. Istilah anggotanya itu nanti ada dua juga. Anggota penyakap, anggota pemilik. Berarti pemiliknya yang tidak bisa melaksanakan tugas di subak, maka penyakapnya yang akan melakukan subak. Penyakap ini artinya petani penggarap ya? Penggarap, ya. pekerja itu. Nah ini dikuatkan di subak itu dikuatkan oleh aweg-aweg subak yang disepakati oleh baik itu penyakap maupun pemilik, penggarap dan pemilik sudah disepakati apapun itu. Oleh karena itu aturan-aturan di subak itu sangat kuat, sangat kecil sekali ada penyimpangan-penyimpangan karena hukumnya adalah tidak dapat air. Ya, sedikit Pak. Karena ini kan organisasinya bersifat otonom. Iya. Jadi masing-masing subak, karena di Bali sendiri kan banyak sekali ada subak. Itu beda-beda nggak Pak? Atau mungkin pakemnya sama gitu untuk aturan atau awik-awik itu? Ya, yang saya analisa, jadi pakemnya itu hampir sama. Tapi nanti uraian-uraian sub-subnya itu agak beda-beda. Mungkin Tidak disesuaikan persis sama. dengan Ya. daerah masing-masing Iya, gitu. disesuaikan dengan daerah masing-masing dan perjanjian anggota subak itu sendiri. Nah, begitu. Nah, sehingga di dalam pembagian airnya itu berkeadilan dengan kesepakatan itu. Tergantung luas tanah yang digarap. Seandainya dia menggarap 1 hektar dapat 1 tek-tek temuku, yang 50 are dapat setengah tek-tek temuku bagian air. Nah, sehingga berkeadilanlah di subak itu. Nah, mungkin begitu. Iya, biasanya kalau dalam 1 tahun itu berapa kali Pak untuk pembagian air itu 2 kali masa bercocok tanam atau apa gitu Pak? Kalau di Bali itu biasanya ada dua pembagian musim tanam. Istilahnya pembagian musim tanam pada saat air yang melimpah, air yang cukup itu disebut kertemase sebab airnya cukup. Sudah itu bagian yang lain kemungkinan airnya kecil itu disebut gegadon. Kalau gegadon dan yang pertama tadi yang airnya melimpah ini karena musim juga Pak? Karena musim penghujan itu. dan kemarau gitu. Memang itu sudah kesepakatan. Nanti mungkin Pak Gede itu akan menjelaskan bulan ini ada pembagian musim. Makanya ada istilah-istilah, ada ngesep, ada ngaungin, itu istilah itu namanya. Iya, Nanti Pak Gede mungkin menjelaskan. Kalau sumpama ini kan sawahnya banyak Pak, Iya. jadi pemiliknya banyak atau Iya, petani penggarapnya. Untuk pembagiannya sendiri apa perlu diawasi gitu Pak? Karena ngambil air biasanya kan bisa dini hari ngambil atau iya. Sewaktu-waktu iya sih, sewaktu-waktu. Tapi pada umumnya pada saat kertemase pengawasannya tidak ketat sebab airnya berlimpah gitu. Nanti pada saat gadon iya sih mungkin sampai dijaga malamnya dijaga gitu. Nanti sebab kan ada tangan-tangan usil karena semuanya memerlukan air ya itu. Iya, istilahnya empelan mungkin dipindah ke Ya, sawah sendiri. Tapi pernah begitu. kejadian seperti itu enggak Pak? Ada beberapa ada. Model gininya seperti apa? Sanksi atau teguran atau gimana modelnya Pak? Kalau ada Pertama sekali pelanggaran itu sanksi memang sudah ada itu. Bagi yang mencuri dalam awik-awik gitu ya dalam Pak? awiknya itu disiapkan sanksi. Mencuri air itu sanksinya ini sesuai kesepakatan di subak itu. Tapi tidak untuk kemungkinan kalau yang dapat air itu mendamaikan tidak nyampe ada sanksinya kena itu. Tapi ada yang sampai parah enggak Pak? Mungkin ke ranah hukum enggak sampai? Karena enggak ada. Diselesaikan kekeluargaan gitu ya, Pak? kekeluargaan. Bagus sekali keluar di subak, bagus sekali itu. Iya, jadi sangat-sangat kentara antara yang tadi sudah disebutkan di awal itu hubungan harmonis antara sesama gitu ya Pak. Betul. Gitu. Kemudian kalau di era kekinian nih Pak, kan ketika musim pandemi ini, jadi orang dulu mungkin sempat menjadi tantangan ketika alih fungsi lahan banyak, sekarang sudah mulai muncul nih pertanian. Gimana kalau untuk subaknya sendiri pada saat musim kemarau terutama ini Pak?
Ya, ini hanya dengan kesadaran atas himbauan-himbauan dari pemerintah, hanya dibagi pelaksanaan itu memang dibagi bagaimana kita membatasi agar tidak sering berkumpul-berkumpul. Sehingga dibagilah tugas-tugas itu dibagi-bagi. Nah, sehingga tidak begitu bergerombol-bergerombol bagian-bagian paling itu 10 orang lah yang bertugas air itu. Nah, sehingga ada bagian-bagian tertentu yang sudah ditentukan oleh klien subaknya itu dan kesepakatan gitu. Ya, yang jelas kalau dalam subak itu ada kelompok-kelompok yang istilahnya seke juga Pak Jelas. Ada. Oke, ini juga menjadi tantangan sahabat budaya dan pemirsa RRI Net ketika kita nanti mengulik sekilas tentang seke-seke ini, karena ada yang seke untuk manyi gitu istilahnya Pak ya, yang menanam menanam padi, kemudian ada yang panen. Ada. Ketika di era kekinian sudah zaman digital nih Pak, seperti apa nanti eksistensi subak, nanti kita akan tanyakan lagi kepada Pak Made Gelgel. Tetapi saya ingin beralih dulu kepada Pak Gede Mariana. Pak D, kalau tadi sudah disampaikan bahwa dalam bentuk kekawin malah sudah disampaikan tadi itu sejarah dari subak itu bahkan di zaman Terteyugo itu sudah ada. Mungkin sekilas bisa digambarkan sejarah subak itu sendiri, apakah subak itu artinya memang langsung pengairan atau mungkin eras-erasan istilah Balinya gitu ya. Seperti apa Pak D? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, jadi berbicara tentang subak yaitu tidak terlepas dengan adanya tatanan kehidupan adat di Bali. Karena secara organisasi kemasyarakatan ada dua organisasi kemasyarakatan yang dilandasi dengan adat, yaitu satu desa adat atau desa pakraman, kedua subak. Jadi kalau ambil dari sejarahnya, yaitu tercatat pada abad ke-8 sudah ada subak. Tapi istilahnya bukan subak ya Pak ya? Pada saat itu tertata subak dan desa pakraman. Jadi dua lembaga ini. Jadi oleh karena demikian, sehingga definisi subak itu adalah organisasi kemasyarakatan sosial, agraris, religius yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Jadi dahulunya itu setelah adanya penataan terbentuknya subak itu. Jadi dari prestasi Sukowana, kemudian BBTN juga sudah yang tahunnya bersama abad ke-8 itu menceritakan bagaimana berdirinya subak. Tapi tidak gamblang dikatakan itu subak gitu ya Pak. Ya mungkin istilahnya beda-beda. Sebab istilahnya awalnya sekali itu seuak itu. Oh, seuak. Itu seuak itu menjadi subak jadinya itu. Uak itu kalau bahasa Balinya uak itu bagian bukaan gitu. Nah, mungkin ini dipakai landasan juga dalam pembagian air, bagian-bagian uakan daripada pembagian jatah air itu disebut juga uakan. Dan di sini secara tradisional juga dibagi seperti tadi, penataan itu betul-betul ditata oleh subak itu sendiri. Artinya biar tidak ada kecemburuan, kehidupan di subak dalam setiap pekerjaan pasti dilandasi dengan bersama, dengan istilah gitu ya, Pak, ya? Istilah ngayah. Kalau sudah ngayah itu berarti wajib hukumnya itu. Jadi berapapun jumlah subak itu, kalau sudah ngayahnya itu di ujung atau di telabah gede atau di saluran induk bahasa nasionalnya, di irigasi, itu seluruh subak itu akan turun. Tapi kemudian kalau sebatas tebuku atau bangunan bagi yang sekunder atau kedua, itu hanya bagian yang mereka memiliki itu aja. Iya, sebentar Pak De. Kalau untuk di desa adat sendiri itu satu subak atau mungkin bisa beberapa subak dalam satu desa adat itu Pak? Nah, kaitannya desa adat dengan subak ini tergantung juga sejarah desa dan subak itu sendiri. Atau mungkin luas lahan pertaniannya? Begini, ada subak lebih dulu ada, kemudian jadi desa. Kemudian desa itu meminit masyarakat yang ada di sana itu, sehingga akan terlihat ada satu desa adat membawai bisa 4-5 subak. Ada juga satu subak, satu desa adat. Jadi tergantung
sejarah berdirinya desa adat dan subak itu sendiri. Karena yang jelas dua organisasi ini sejalan. Nah, jadi oleh karena demikian, tatanan-tatanan kehidupan itu hampir sama, yaitu sasarannya, tujuannya sama, yaitu dilandasi dengan Trita Karana. Seperti tadi, Ya, kalau di Subak, mungkin bisa digambarkan Bapak hubungan yang Ya. mana ya implementasinya Subak itu untuk Trita Karana. implementasinya berbeda sedikit antar desanya. Kalau di Subak itu kaitannya dengan pakraman itu yang statusnya ngayah istilahnya, bukan pemilik. Sehingga mereka itu disebut seperti bedek gantungan. Itu istilah-istilah di Subak itu. Yang namanya bedek gantungan itu kalau sebuah bangunan, kalau bedek bukan dipaku, Tidak kuat gitu istilahnya Pak. digantung. Sewaktu-waktu bedek itu bisa dicabut gitu. Jadi keanggotaan Subak itu terbatas pada kesiapan mereka atau terpadunya antara pemilik sawah dan penyakap itu sendiri. Berbeda dengan kerama desa. Jadi kalau kerama desa mesti mereka itu lahir, hidup dan mati di desa. Kalau di Subak tidak. Itulah makanya di Subak istilahnya ada organisasi itu seperti bedek gantungan. Sewaktu-waktu bisa diganti. Ya, berarti untuk keanggotaannya sendiri seandainya sudah dijual nih lahannya gitu loh Pak De. Kalau seumpama dijual otomatis dia akan berhenti menjadi anggota Subak gitu. Tidak tentu. Makanya nanti di sini seperti tadi disinggung tentang kerta masa. Kerta masa itu, masa kerta itu yaitu masa yang damai dan sejahtera. Untuk mencapai damai dan sejahtera itu dilandasi dengan kedamaian tatanan hukum yang berlaku di Subak itu sendiri untuk mencapai kesejahteraan padi yang menguning. Jadi kerta masa itu boleh katakan untuk Buleleng ada dua. Kalau Subak bawah itu kerta masanya Purnama Kedasa, yaitu bulan April, itu musim panen raya bulan April. Sedangkan untuk Subak yang di atas, Kecamatan Sukesada ke atas ini, itu bulan Oktober. Nah, itu musim kerta masa. Kenapa berbeda? Karena seperti tadi, pembagian air itu menentukan. Jadi contoh misalnya kerta masa di Subak bawah, pada awalnya mereka itu mencapai kerta masa itu, bulan Oktober dia mulai menerima air. Jadi persiapan sebelum Oktober, paling tidak September itu, pertama yang ditata lah tertib hukum dan tertib anggota. Nah, tertib anggota itu disinilah seperti tadi pertanyaan tadi, masihkah mereka itu sebagai anggota? Ataukah pemiliknya sudah menjual sawahnya harus diganti? Itu masalahnya itu. Jadi setelah tertib anggota sudah ada, kemudian pembagian wilayah sesuai dengan petak masing-masing itu sudah tertata. Itu pertama, setelah tertib anggota, kemudian mulailah mereka menata temuku seperti tadi itu. Uakan-uakan mereka itu dibagi, ditata. Ya. Karena tahun sebelumnya peramburan, dibagi sesuai dengan petak masing-masing. Nah kemudian nanti mungkin dijelaskan bagaimana tatanan tanam itu. Yang jelas begitu tatanan bagian itu sudah ada, Ya. diawali dengan pertama, nanti lebih lanjut Pak Michael menyampaikan, Secara teknis gitu ya Pak. mengawali untuk mendapatkan air itu bukan langsung mendapatkan air. Karena kembali sosial agraris religius. Religiusnya itu mereka itu mengambil air itu bukan milik nenek moyangnya itu. Jadi mohon Harus kepada Betara Wisnu bahwa air itu akan dimanfaatkan untuk Subak. Namanya Mapak Toya. Ya, berarti itu ada ritualnya gitu ya Pak. Ya, Nah, berarti upacara Mapak Toya ini dilaksanakan di Empelan. ini biasanya kolektif Pak ya? Sudah, Berkelompok, sudah tertata bukan itu. perorangan. Bukan, Subak. Nah setelah Mapak Toya, baru boleh mengalirkan air. Nah di sini lebih lanjut nanti kan dijelaskan tuh. Ya. Baru boleh membagi air tuh. Jadi kalau sebelum ada upacara Mapak Toya ini, jangan seenaknya mengambil air. Ya, Itu itu secara religius. Memang urutannya seperti itu idealnya, tapi kalau seumpama sekarang memang musimnya nggak tentu gitu ya, Ya. ada perubahan sedikit, itu berubah nggak Pak? Tapi dalam hal Tatanan karena seperti ini itu masih sosial religiusnya ini menyebabkan mereka tidak Tetap berani. dijalankan seperti itu. Ya, karena Kelihan Subak itu tetap pemegang. Kelihan Subak itu adalah seorang pemangku adat boleh dikatakan di bidang pengairan.
Iya. Itu mesti itu dilaksanakan itu. Nah, sedangkan yang lain-lainnya itu kembali pada petak masing-masing. Yang upacara kolektif ada 2, satu mapak tuya itu bersama, kedua musabah. Itu wajib tuh ditanggung bersama. Sedangkan upacara tempat-tempat itu yang namanya rasakin dan sebagainya itu pribadi-pribadi. Pak, ya. Itu tatanan hubungan manusia dengan Tuhannya, kaitannya dipersubahkan. Sedangkan hubungan manusia dengan manusia itu tadi tertib organisasi itu menentukan yang kena denda harus bayar denda, tidak boleh tidak, karena itu sudah dicantumkan dalam awik. Sedangkan dengan pelemahan tadi ada istilah tanggung jawab telabah banjaran, artinya kalau istilah sekarang tersier. Jadi primer, sekunder, tersier. Nah, di tersier ini hanya sekelompok subak, itu hanya beberapa orang aja yang mendapat air di tersier, itulah yang punya tanggung jawab. Tapi kalau di primer, seluruh subak tanggung jawab. Jadi pengaturan ini sudah begitu tertata, sehingga mereka itu tidak ada sempat maunya bebas tuh. Nah. Iya, kalau tadi dikatakan ini kan memang berlangsung dari sekian tahun gitu, bahkan sudah berabad-abad gitu istilahnya. Payung hukumnya ini kan untuk kelanggengan dan juga kelestarian subak, tentu harus ada payung hukum seperti apa menurut? Payung hukum yang sudah dan dipakai landasan adalah awig-awig. Nah, penyempurnaan awig-awig itu memang menyesuaikan. Seperti sekarang adanya pengembangan, ada BTN dan sebagainya. Tapi kekuatan payung hukum daripada awig-awig ini, pemodal itu sendiri mesti tunduk terhadap awig-awig lingkungan subak itu sendiri. Artinya kaitan-kaitan upacara itu mesti tetap dilakukan. Contoh yang saya sudah sampaikan juga kepada pembina subak kemarin itu, jadi dengan adanya penduduk baru di suatu wilayah, di suatu persubakan, diharapkan atau ditekankan mereka itu juga ikut punya tanggung jawab terhadap kaitannya dengan persembahyangan di pura itu. Dengan demikian mereka menjadi warga di sana, walaupun tidak subak, tapi bagian daripada tanah bekas subak itu yang terkait dengan pura subaknya. Jadi tambahan awig-awig sekarang sudah saya sampaikan kepada tim pembina itu, kerama anyar saniwenten ring wewengkon subak puniki patut nyungsung sarang nyungsung pura subak. Pura subak tan wenang keperlina. Nah, ini penekanannya. Jangan sampai pura subak itu diperlina atau dibongkar semata-mata untuk kepentingan pribadi-pribadi. Itu maksudnya. Jadi yang namanya pura, tetap pura sekarang bisa saja suatu saat beralih fungsi, bukan pura subak menjadi pura lingkungan. Seperti subak di kota-kota, mungkin Denpasar, pengembangan beralih fungsi, tetap pura itu jangan sampai itu dibongkar menjadi swalayan. Ini yang kita harapkan dari pandangan budaya itu, jangan sampai pura subak itu karena subak tidak ada terus dibongkar jadi swalayan. Ya, kalau menurut pengamatan Bapak sendiri ini banyak terjadi seperti itu. Sudah saya tekankan karena kemarin juga ikut di tim pembina subak, tambahkan satu awig-awig. Pura subak tan wenang keperlina. Pura subak jangan sekali-kali diperlina. Tetap sebagai pura, cuma fungsinya bukan pura subak karena bukan subak, sebagai pura lingkungan. Terus yang pengemongnya lingkungan tetap di situ. Jadi pura lingkungan. Ini harapan kita dan memang sudah berjalan seperti beberapa untuk kota subak Banyumalis, subak Kaliuntu. Itu pura yang di pinggir itu sudah. Terus kedua, kemungkinan subak Umur Panji karena sudah menjadi banyak LC. Saya ada penekanan di sana, jangan sekali-kali pura subak itu diperlina. Jadikanlah pura itu berfungsi sebagai pura lingkungan atau jagat nata kecil. Oke, Pak D, sebentar. Saya tertarik tadi dikatakan ini puranya jangan sampai diperlina gini. Selaku pembina subak sendiri kan pasti sudah pernah melihat atau mengamati di lapangan mungkin kejadiannya apalagi di kota-kota sudah alih fungsi lahan. Ini seperti apa untuk meminimalisir hal seperti itu? Kalau di dalam awik-awik ada tidak tercantum jangan dong dijual lahan tapi itu kan milik pribadi gitu. Seperti apa, Pak? Iya.
apa yang disampaikan oleh Pak Gede itu sudah memang begitu adanya. Ini menjadi tantangan juga loh Pak Menjadi ya. tantangan yang berat sekali ini. Beberapa tanah-tanah persawahan, tanah subak itu sudah banyak dikapling-kapling. Nah sehingga Pak Gubernur kan ada perdanya di dalam desa adat itu memang ada mengharapkan tidak menjual tanah untuk kapling-kaplingan itu. Diharapkan begitu di dalam Perda nomor 4 2019. Tapi yang menjadi kendala juga Bapak ketika Ya. di satu sisi mungkin ini sudah ada gedung menjulang, kemudian di sebelahnya ada sawah masih gitu. Otomatis harganya akan beda gitu pajaknya. Ini yang tidak bisa diikuti akhirnya luluh. Ya udah jual aja ini. Makanya inilah tantangan yang terberat bagi kita. Jadi siapa enggak mau dengan uang yang banyak gitu. Nah sehingga di Subak itu sekarang sudah merancang, termasuk di Subak saya sendiri itu sudah dirancang bagi orang yang menjual tanah dikenakan 10%. Dari harga? Dari harganya itu ke desa dinas Akan masuk 5%, ke desa adat 5%. Nah itu suatu teknis supaya penjual-penjual itu berpikir 2 kali, itu maksudnya untuk melindungi tanah sawah itu agar tetap lestari begitu. Bagaimanapun juga orang penduduk sudah berkembang, itu sedikit demi sedikit memang terus-terusan begitu. Nah sekarang tergantung subaknya apakah lagi diperberat lagi entah bagaimana. Kalau diperberat apakah nanti di lapangan bagaimana jalannya. Ini masih kita pikirkan selaku pembina Subak. Memang kita dipukul oleh zaman begini. Di mana-mana memang begitu. Gitu. Iya, cuman menjadi PR juga Iya. ketika pembina Subak sendiri, Iya. Bapak dan juga pengurus untuk bisa merekrut generasi muda nih mencintai pertanian itu sendiri Pak. Apalagi di tengah pandemi seperti sekarang, pertaniannya kan sudah muncul. Iya, Cuman iya, walaupun dia iya. memang dalam bentuk yang mungkin ada agro, ada segala macam. Ini Subaknya masuk nggak di ranah itu gitu Pak? Begini, jadi melihat situasi sekarang ini, generasi muda itu sudah jarang sekali mau istilahnya ngayang orang tuanya mesubak. Nah, itu sudah suatu ciri-ciri bahwa generasi muda sekarang sudah sedikit minatnya untuk ke subak. Oleh karena itu, apa yang disarankan oleh Pak Gede Mariana itu mungkin nanti pembina subak ini mungkin akan mengharapkan bagaimana teknis kita agar generasi muda kita ada yang melanjutkan subak ini agar lestari begitu. Nah, ini pun saya selaku pembina belum dapat mencari celah yang terbaik bagaimana untuk menarik generasi muda untuk ke wilayah pertanian. Belum mendapat sama sekali. Nah, Ya, sehingga mungkin sedikit dimodifikasi gitu Pak untuk pertaniannya gitu. Jadi tidak seperti dulu lagi orang menanam seperti kan ada gitu Iya, kelompok-kelompok untuk menanam sekarang udah canggih gitu kita lihat cara menanamnya. ya itu hanya sekarang generasi muda kelihatannya yang senangnya bukan tanah basah, malahan dia yang senang berkebun. Apalagi sekarang duren kah, manggis kah, itu yang kelihatannya dia tertarik. Tetapi harapan kita agar tanah sawah ini kan tidak dipergunakan untuk perkebunan begitu. Nah Itu sehingga akan beda juga Pak nge. Apanya? Pengelolaannya ketika dialih fungsi jadi perkebunan. Memang beda. Lebih ringan di perkebunan. Begitu tanam, piara agar sekian tahun itu sudah ya leha-leha kita cari buah saja gitu. Nah, itu bedanya. Cuman kelemahannya apa nih Pak? Kelemahannya nanti kalau itu terus-menerus ini makanan ini dari mana datangnya makanan ini? Iya. Sangkan yang bogan hanu. Sebab dari pertanian itu akan menyebabkan berlimpahnya nanti beras. Iya. Karena itu kalau dirunut dari kekawin yang Bapak Iya. tadi sampaikan itu memang setiap hari kita butuh makanan gitu Iya, ya. Kalau itu. pakaian mungkin setahun sekali Iya, bolehlah beli setahun gitu sekali istilahnya lah. atau Iya. sebulan sekali tapi Iya, makan itu. tiap hari loh Iya, 3 kali iya, malah. iya. Oke. Iya, untuk sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net menarik sekali kalau kita berbicara tentang tata dinding Subak dan juga tantangannya di era kekinian. Sesaat lagi kita akan perbincangkan kembali dengan narasumber setelah kita saksikan yang berikut ini. Menurut kamu hoax itu? Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah nggak zamannya bro.
Hoax itu nggak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh. Hoax menurut saya nggak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa. Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax. Sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net, kalau kita berbicara kembali tentang subak, subak ini sudah diakui oleh UNESCO, bahkan belahan dunia manapun sudah mengakui keunikan dari subak. UNESCO sendiri sudah menetapkan subak sebagai warisan budaya dunia. Jadi kalau kita ke desa-desa kemudian lihat padi menguning atau istilahnya orang menghalau burung, aduh suasananya jadi adem gitu ya, apalagi di tengah pandemi masyarakat sekarang khususnya generasi muda memang seperti yang Pak Made Gelgel sampaikan tadi, tidak terlalu tertarik ketika dalam mindsetnya bahwa bertani itu kotor gitu. Nah sekarang sudah ada mungkin sistem pertanian yang bertani tidak harus kotor, mungkin lewat agro dan segala macam, tetapi yang jelas subak ini tetap unik, tetap harus lestari. Nah mungkin Pak Made sendiri bisa menggambarkan sekilas seperti apa sih subak itu bisa tetap lestari sampai sekarang gitu Pak? Ya, jadi menurut pengamatan saya, memang hukum alam ini sudah berproses dari zaman lama, baru dan sebagainya. Jadi apapun itu harus mengikuti proses begitu. Prosesnya sekarang zamannya pertanian itu penghasilannya itu saja. Misalnya tanam padi hasilnya 10 ton. Tahun berikutnya tanam padi hasilnya 10 ton. Terus begitu. Nah sehingga dia ingin mencari kerja yang lain. Apalagi ada tawaran-tawaran yang lain. Jadi sudah langsung dia bicara, ngayain tukang den jadi 110 kali 1 bulan sekian. Kalau kita menanam padi itu 3,5 bulan baru dapat sekian, ongkos bajaknya berapa, bagaimana payahnya kita berapa, dibanding-bandingkan sehingga generasi muda itu ya cenderung untuk mengalih begitu. Jadi itu saya analisa beberapa generasi muda memang jawabannya begitu. Termasuk anak saya tidak mau bekerja. Nah, sehingga saya punya tanah sedikit begitu, ya sudahlah, yang lain pekerja lain, kita hanya 50% dapat. Nah itu. Ya, nah ini tentu harus dipikirkan solusinya seperti apa nih Pak? Harusnya begitu. Nah sekarang kita Pak Gede, saya selaku pembina subak pasti akan mencari jalan bagaimana generasi muda kita agar mau mengikuti itu. Sebab itu adalah pangkal makanan kita. Minimal kita akan tidak kelaparan kalau kita begitu makan. Nah kalau bisa dikembangkan sekarang karena sudah era modern, jadi di subak itu sudah bisa menghasilkan 3 kali. 3 kali bukan seperti tadi 2 kali, 3 kali. Bagi padahal yang airnya. di sela-sela ini masih bisa kita kerja sampingan kan Pak? Walaupun tetap di pertanian ini tetap menjadi yang utama, tapi di sela-sela ini masih kita bisa nyambi kerjaan yang lain sebenarnya kan Pak? Itu sih sebenarnya bisa sekali. Sebab kita kerja di subak itu paling-paling tengah hari. Sudah itu bisa keluar kan begitu. Nah oleh karena beda sekarang, eranya sudah beda, ya cenderung demen, ya bersih begitu. Jadi tengah harinya kotor, tengah harinya kan bersih kan enak juga. Nah membangunkan inilah kita selaku generasi tua, selaku pembina harus bagaimana caranya agar generasi muda mau begitu. Ya. Ini saya belum melihat celah bagaimana caranya, tekniknya. Mungkin nanti Pak Gede mungkin bisa memaparkan. Mari kita sama-sama
Tentu miris ketika nanti generasi penerus kita itu hanya tahu istilah-istilah subak, istilah pertanian hanya di museum ya Pak ya. Iya, Walaupun kita di Bali ada museum subak tuh Iya. di Kabupaten Tabanan. Istilah tembuku, tenggale, Iya. lampit itu mungkin anak-anak sekarang itu nggak tahu apa tuh gitu. Nggak Karena tahu dia. tidak Nggak tidak tahu. tampak langsung. Tidak Nah, ini. langsung. Di tingkat mahasiswa dia tidak tahu uge, tidak tahu lampe, tidak tahu. Nah, Ya, selaku itulah. pembina subak sendiri pernah tidak sosialisasi mungkin ke lapangan untuk sosialisasi masalah pertanian itu walaupun tidak terkesan yang jadul dalam artian tradisional sekali pertaniannya. Nah, saat ada lomba, sebelum itu ada pembinaan, hanya itu saja. Diselipkan. Iya, diselipkan lah itu. Jadi pembinaan kita bina, pembinaan saya bina. Sebab setahun sekali itu kan ada lomba-lomba subak. Iya, oke. Kemudian kalau untuk ini kan pengaturan air, kalau Iya, subak ini iya. organisasi untuk masalah irigasi. Ada tidak aturan-aturan ataupun kebijakan-kebijakan kalau dulu mungkin masarnya raja-raja, sekarang kebijakan dari pemerintah yang sinkron dengan masalah subak, mungkin hak guna air gitu istilahnya dalam peraturan-peraturan itu ada tidak Pak? Oh ya, ada sekali kebijakan-kebijakan. Misalnya hari Senin giliran ini bisa dibijaksanai, oh saya dulu ya, kamu hari Selasa. Sering sekali begitu, sering sekali. Dan bantu-membantu di subak itu, gotong royong itu masih bagus di desa. Ya. Ya. Kemudian kalau di kebijakan pemerintah sendiri, ada tidak yang mengatur tentang itu yang sinkron dengan masalah subak pengairan itu Pak? Saya lihat beberapa itu masih ada. Segaris begitulah. Ya, Masih ada. Karena ini akan menjadi payung hukum kekuatan Ya. bagi subak juga. Apa gitu, sebabnya? Sebab subak itu sekarang sudah diberikan bantuan khusus. Nah, oleh karena itu kan ada garisnya. Nah, itu ada kebijakan itu ada. Iya. Dampaknya kalau menurut Pak De sendiri, ketika UNESCO sendiri sudah mengakui bahwa subak itu Iya, sebagai iya. warisan budaya Iya, iya, dunia. iya. Menurut Pak De sendiri gimana? Iya. Dampak yang dirasakan nih Pak? Ya, saya lihat memang ada kemajuan. Kita lihat bedugulnya, puranya, irigasinya sudah memang bagus-bagus sekarang. Itu mendapat bantuan juga Pak? Bantuan-bantuan. Kalau itu. dulu swadaya dari Kalau dulu, keanggotaan sendiri. iya, anggota subaknya yang kerja urunan untuk memperbaiki itu. Sekarang sudah, iya. Di subak saya 1,5 M dapat bantuan irigasi. Untuk irigasi. pekerjaan. Jadi Iya. sudah ada betonisasi Oh, atau iya, segala iya, macam. iya, Kalau iya. dulu kan tradisional sekali Oh, Pak ya. iya. Kemudian kalau untuk alat-alat sendiri di pertanian Pak, ini tidak hanya mengatur tentang air atau irigasi, Iya, iya. tetapi segala sesuatunya termasuk untuk memule, ada seke memule, seke manyi. Seke manyi Iya. sendiri ini masih berlangsung tidak Pak? Masih ada. Masih ada. Masih ada. Tentang alat pertanian memang mengikuti era globalisasi. Sekarang sudah traktor. Kalau kemarin ya sapi pakai, sudah itu pakai lampit, alat-alatnya itu. Sekarang kebanyakan pakai traktor karena limit waktunya itu dia mengejar waktu dia agar bisa musim tanam 3 kali, sehingga dia mengejar dengan traktor gitu. Ya, Itu tapi juga kan itu biaya. tidak berpengaruh terhadap pola pengaturan dalam subak itu sendiri Pak. Oh, enggak. Kedinamisan seperti itu mengikuti teknologi dan segala macam tidak ada pengaruhnya Pak. Tidak. Itu tidak ya bebas itu untuk penanamannya. Sudah itu tadi dibicarakan tentang seke itu ada. Malahan subak itu ada dibantu mesin ini apa namanya? Mesin Itu dari giling. pemerintah. Iya. provinsi. Di subak saya dikasih itu. Ya. Mesin untuk padi, penyosohan. Untuk panennya. Untuk panen. Kalau ya. dulu pakai anggapan ya Pak ya? Iya, sekarang enggak. Pakai sabit gerak masukkan mesin tret. Udah langsung jadi. Gabahnya ya. Cuman mungkin ada yang sedikit tergerus gitu kalau dulu pakai anggapan orang Iya. panen seperti itu untuk gabahnya ya. Iya. Nah, sekarang sudah pakai mesin, enggak ada yang munuh istilahnya Pak ya. Nggak ada. Memang mundur saya ada yang cari, memang ada. Hanya kan pekerja-pekerja yang lain yang kalau kemarin itu sekian banyak orang dilibatkan, sekarang hanya sekian orang gitu. Jadi personilnya itu hanya sedikit itu. Iya. Itu yang. Mungkin hal yang prinsip Pak untuk pola pengaturan atau irigasi dalam organisasi subak itu sendiri seperti apa? Tadi ada pengaturan, mungkin bolehlah kebijakan seumpama sekarang saya tidak sempat lo ngambil air atau kamu saja gitu sama warga yang lain. Selain itu yang menjadi ciri khas sehingga bisa tetap lestari dia subak itu. Oh apa, iya.
Mungkin tadi disinggung oleh Pak Gede, jadi pemeliharaan itu semuanya gotong royong, saluran air yang pertama itu pokok. Itu biasanya sebelum musim tanam Iya, ya Pak ya? itu gotong royong, itu keharusan, sudah itu seperti ke parit-paritnya itu ada kewajibannya itu. Yang pokoknya itu semuanya gotong royong itu. Jadi kebijakan-kebijakan itu sebenarnya banyak sekali di Subak itu. Bisa diatur oleh subak-subak itu sendiri atau pribadi-pribadi itu. Selain itu pula Subak itu sangat konsisten ya menjalankan aturan, konsisten sekali. Nah, sehingga kecil sekali kemungkinan ada pelanggaran yang sampai membangkang. Apalagi sampai ke tingkat ranah hukum. Tidak ada, belum saya ketemukan. Cuma damai di sana. Oleh karena itu kelihatan sekali kebijaksanaan itu terdapat di Subak itu masih kental. Iya. Walaupun sekarang perubahan di sektor mungkin pertanian kalau dulu sempat tergerus karena industri kalau untuk di Bali, kalau sekarang masih dia tetap eksis gitu ya Pak ya, masih tetap berkembang lestari. Ini ada tidak desa yang sama sekali tidak memiliki lahan pertanian? Kalau menurut pengamatan Bapak? Ya, hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Setiap desa itu ada saja subaknya. Ada saja subaknya. Nah, kembali tadi tentang pengaturan penanaman. Juga mengikuti era sekarang. Kalau kemarin penanaman itu kita personilnya yang nanam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang sudah ada sistem tabela. Tabela itu diisi bibitnya. Langsung diarak saja drag langsung dan tek. Nah terus fungsi seke-seke itu dalam organisasi ada yang tidak berfungsi nggak? Ini yang tergerus ini. Itu dibubarkan atau gimana? Tetap cuma lambang saja jadinya Pak? Iya lambang saja tinggal itu. Sebab ini biayanya kecil dan gampang kita lakukan. Waktunya juga bisa lebih efektif juga Pak. Gitu. Jadi bagi pekerja kan cari yang efektif, efisien kan begitu. Nah sehingga yang pekerja-pekerja itu yang keleleran sekarang itu. Iya, gitu. Tapi di balik kelemahan seperti itu Pak, mungkin di satu organisasi ada akhirnya yang sedikit terabaikan lah atau tidak dipakai gitu. Tetapi ini menjadi kekuatan juga. Saya ingin bertanya kepada Pak Gede Mariana, mungkin ini bisa menjadi kekuatan juga ketika sosialisasi atau mengetuk hati generasi muda gitu untuk mencintai pertanian Pak. Ini kan sekarang dimudahkan dengan teknologi dan segala macam. Menurut Pak De. Ya, baiklah. Yang saya maksudkan sampaikan tadi mempertegas tentang perhatian pemerintah terhadap Subak. Seingat saya karena saya di PU bidang irigasi gitu. Iya. Tahun 72 ada undang-undangnya Pak ya. Tahun 72 itu membangun bendung Git-Git. Yaitu pertama untuk Buleleng, 78 Pegayaman, 82 Silangjana dan kemudian Penarukan. Itu bangunan-bangunan induk itu sudah dibangun oleh pemerintah. Nah, kemudian perkembangan pembangunan lagi tahun sampai 95 itu tersier. Jadi telabah atau temuku pembagian kecil itu sudah dibantu oleh pemerintah. Sebenarnya Subak itu sudah boleh dikatakan dimanjakan oleh pemerintah. Iya. Sebenarnya maksudnya supaya perhatian mereka itu kepada tanaman. Sehingga masalah bangunan biar ditangani oleh pemerintah. Nah, walaupun demikian, tadi juga disampaikan, teknologi kita mesti menerima. Salah satu contoh perkembangan sekarang membajak. Sudah masalah sapi itu sudah sangat berkurang karena traktor. Apalagi sekarang panen juga dan termasuk juga penanaman. Dan di sini sepertinya itu antara berkurangnya peminat sebagai petani dan solusinya adalah ini gitu. Sebab kalau tidak ada solusi, siapa nanti akan menanam padi? Iya. Saya kira ini saling berpacu gitu antara keinginan pemerintah yang jelas bagaimana menyiapkan seperti tadi pangan ini itu. Mungkin menjadi kedinamisan daripada dinamisan. Jadi pertanian. Oleh karena demikian memang keinginan generasi untuk bertani itu sudah jarang. Jadi oleh karena demikian bertani yang terkesan kotor ya Pak De ya. Ya. Apalagi sekarang dengan istilah zaman now itu kalau
jargon karena zaman now yang namanya now itu ya enak itu. Iya, padahal cari yang bisa enaknya menjadi saja yang petani modern, saja. petani milenial ya Pak De. Ya. Tinggal Nah. berdiri ya udah jalan Ya. semua pakai remote. Nah, walaupun demikian kita tidak akan putus asa dalam pembinaan. Paling tidak mereka-mereka yang tidak bekerja di bidang lain masih bisa ikut bertani dengan orang tuanya. Itu satu. Kedua, harapan kita bagaimanapun perkembangan sekarang masalah BTN ini, Ya, perumahan terkait lah, alih fungsi perumahan lahan itu BTN ini, kemudian akan mengambil lahan, itu pun tidak terlepas juga daripada perkembangan penduduk itu sendiri, terutama di desa itu sendiri. Nah, secara budaya saya ingin tetap menyampaikan seperti tadi, mereka itu sekarang tinggal menjadi warga masyarakat di wilayah Subak itu. Oleh karena demikian, secara religius, secara hubungan manusia dengan Tuhan, mereka itu juga supaya turut nyungsung istilahnya terhadap pura Subak itu sendiri. Ini harapan kita, dan lebih-lebih kaitannya dengan wilayah desa adat. Jadi jangan sampai nanti munculnya BTN itu seolah menjadi desa baru di dalam desa yang lama. Ini harapan kita supaya jangan sampai terjadi begitu. Keterpaduan antara Subak dalam melegitimasi atau memberikan izin BTN itu terpadu dengan desa adat, karena bagaimanapun penduduk itu nantinya kembali, penduduk itu akan kembali menjadi masyarakat desa, karena masyarakat Subak itu sudah tidak ada. Bagi Subak-Subak yang seperti contoh saya tadi sampaikan, Subak di kota-kota besar itu sudah ada Subak, tapi mereka itu sudah menjadi bagian masyarakat desa. Jadi oleh karena demikian harapan kita tetap kita dalam pelestarian itu, seperti hubungan manusia dengan Tuhan tetap berjalan, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungan, karena tidak lingkungan itu bukan Subak sekarang. Bagaimana kita memerankan diri kita bukan sebagai keramu Subak, menjadi kerama desa. Saya kira itu landasan cerita Karan itu melekat pada diri manusia Bali. Ya, kalau seumpama kita merunut kepada pengairannya sendiri Pak, kalau dari segi filosofisnya sendiri, karena ini kan kita berharap, kita optimis bahwa kelestarian Subak ini akan tetap terjaga gitu. Kaitan dengan konsep air sendiri, menurut Pak Des selaku budayawan seperti apa Pak Des? Tentang air, memang Subak itu adalah organisasi juga mengelola air di wilayahnya masing-masing. Selama ini perhatian kita untuk sebagai sampel Buleleng, di sini ada istilah Subak atas, Subak bawah. Seperti tadi masalah pengaturan yang air. Yang dimaksud Subak atas, Subak bawah ini Subak dari atas itu lahannya? di Kecamatan Sukesade. Dia memang daerahnya tinggi gitu. Ya, daerah di tinggi. Dan Subak bawah itu daerah Buleleng. Ini pun dalam kaitannya pembagian air di Tukad atau di sungai yang besar, itu tertata secara organisasi antar Subak. Jadi secara organisasi mereka itu sudah betul-betul matang. Di Subaknya sendiri diatur oleh Subak kalian Subaknya, tapi yang di antar Subak itu diatur oleh seke air tuh seke Subak. Iya, memang sumber airnya itu biasanya dari mana Pak? Yang jelas kan di sungai itu. Nah, di sungai itulah dibagi. Sungai ini biasanya kan tidak hanya milik satu desa gitu istilahnya, banyak. Makanya di sinilah pemanfaatan air di sungai itu dibagi untuk Buleleng nih. Jadi pada istilah Subak bawah itu mendapat air pada bulan Oktober, 12 Oktober. Jadi dari induk di atas, kalau dikatakan Subak atas itu seperti Subak Tukad Bus, Subak Buleleng, Subak Pegayaman, airnya itu 12 Oktober mesti ke bawah. Nah, untuk daerah bawah, jadi dari Penglatan ke bawah itu. Nanti bulan Maret airnya di atas Subak Silangjana dan sebagainya. Artinya pengambilan air di Tukad atau di sungai itu sudah tertata antar Subak. Sedangkan pembagian air di Subak dibagi, diatur oleh Subak itu sendiri. Jadi secara organisasi memang Buleleng betul-betul menerapkan sistem organisasi lokal dan umum. Dalam artian kalau di tempat lain mungkin hanya mengatur air di Subak aja itu lebih mudah.
tapi untuk daerah irigasi Buleleng ini mengatur air antar subak. Lebih kompleks gitu ya, Pak ya. Lebih kompleks lagi. Iya. Makanya di sini dibuatlah organisasi istilahnya antar subak itu dipimpin oleh Pekase, apapun istilahnya itu. Ya, kalau menurut Pak De sendiri, kunci utama daripada pelestarian subak khususnya kalau di Bali Utara sendiri, apa Pak? Kembali pelestarian subak itu pertama air, sebab sekarang ini kelihatannya faktor air juga menyebabkan kurangnya subak itu bertahan karena air. Jadi bagaimanapun tadi sudah menanam aja 3 bulan 4 bulan sekali terus tidak dapat air bagaimana? Tuh saya kira itu kuncinya air. Kedua tentang pengembangan masyarakatnya itu saya kira tidak bisa dibendung karena bagaimanapun perkembangan penduduk seperti sekarang ini tidak mungkin. Ini yang harus kita akomodir gitu ya Pak ya, sehingga tetap bisa istilahnya. masuk di sana. Gitu. Yang perlu kita pertahankan adalah tata krama untuk adat di Bali. Ya. Mereka itu yang penting. Jadi kembali mereka bukan sebagai kerama subak, tapi menjadi kerama desa yang tidak terlepas daripada kehidupan Trihita Karana di Bali. Baik, kalau dari pembina subak sendiri, seperti apa mungkin harapannya ke depan untuk kelestarian? Karena tadi masih ada tanda tanya, aduh ini belum dapat loh kuncinya gitu. Kalau menurut Pak De sendiri mungkin menjadi harapan ke depannya untuk kelestarian subak seperti Ya, tentu harapan kita adalah pertanian ini agar terus lestari, diteruskan oleh generasi muda. Bagaimanapun juga saya juga optimis bahwa pertanian itu akan berjalan terus sebab pekerjaan itu sudah semakin banyak, rasanya di desa itu pekerja di desa sudah ada penghasilan. Toh yang bagi tidak dapat pasti bertani. Bagaimanapun juga karena terdesak dari pekerjaan secara global mungkin dia akan di pertanian. Nah apalagi yang di desa-desa itu sudah selalu melihat bagaimana pekerja di desa, bagaimana pekerja di pertanian, kira-kira begitu. Hanya kita selaku pembina mempunyai tanggung jawab bagaimana caranya merintis agar dia senang. Seperti tadi, minimal air kalau sudah mencukupi, dia senang bertani. Dan kuncinya juga meregenerasi kepengurusan Pak. Ini tugas kita. Iya. Oke, terima kasih. Yang jelas apapun pekerjaan kita pasti butuh yang namanya pertanian ya Pak ya. Setiap hari. Iya pasti. Iya baik sahabat budaya dan juga pemirsa RRI Net. Sebagai organisasi pengairan yang memiliki sifat sosiokultural yang begitu unik, unggul, dinamis, dan tentu kaya akan kecerdasan serta kearifan lokal masyarakat di Bali tentu harus tetap dijaga dan dilestarikan. Terima kasih Pak Made Gelgel selaku pembina Subak, kemudian Pak Gede Mariana juga selaku budayawan yang sudah berkenan berbincang-bincang. Akhirnya dari belahan bumi, Panji Sakti Singaraja Bali, saya Ratih mewakili seluruh tim kerabat kerja RRI Net mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Tuh, mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong Pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya.